Selamat sore teman-teman semua. Hari ini saya membuat satu video mengenai Gunto, pedang militer Jepang era Perang Dunia Kedua. Ini video sebetulnya permintaan dari teman-teman, jadi saya coba buatkan. Oke. Jadi seperti yang dilihat, ini sudah ada 3 spesimen. Yang paling atas sudah pernah saya bahas sebelumnya. Sekarang kita akan bahas yang tengah. Oke. Perhatikan. Ada yang mau tahu kenapa kalau kita lihat ini? Yang di atas saya taruhnya mata tajamnya ke bawah, yang di bawah mata tajamnya ke atas. Jadi yang di atas ini karena bilahnya taji, yang di bawahnya bilahnya katana. Oke, kita bicara Gunto. Jadi Gunto ini yang di tangan saya adalah namanya tipe 98 Shin Gunto. Kenapa 98? Karena dia dikeluarkan pertama itu tahun 2598 Jepang, setara 1938 Masehi. Jadi kalau kita lihat teks proklamasi kita, Bung Karno juga tanda tangannya 170805, itu tahun Jepang 2605. Jadi pedang ini keluar pertama kali untuk Angkatan Darat di tahun 1938. Standar seperti ini. Nah, ini pedang perwira. Artinya dari kalau junior officer itu levelnya sersan mayor sampai dia kaisar pun dia akan pakai pedangnya seperti ini. Yang membedakan apa? Isinya biasanya. Nah, kita lihat semuanya standar untuk Angkatan Darat. Jadi kalau mau lihat dari ujung ke ujung, ya, ini ada Kabutogane, ada Sarute, ya ini taselnya, terus ini ada Menuki, ya ornamen hiasannya ini, terus dia ada Fuji, ada Sepa, spacernya, Tsuba, Kuchigane, Ashi, Semegane, Ishizuki. Semua standar, jadi ada polanya cherry blossoms, ini bunga sakura, ini standarnya pola Angkatan Darat. Oke. Yang menarik dari pedang ini, oke. Saya akan tunjukkan. Ya, yang menarik dari pedang ini adalah pedang ini juga menjadi bagian dari sejarah bangsa kita. Jadi saya dapat pedang ini dari cucu pejuang, nggak saya sebut namanya tapi kita sebut inisialnya aja, Bapak HS. Jadi sama dengan prinsip dasarnya kalau Anda berburu Gunto adalah nomor 1, jangan pernah beli cerita. Jadi pada saat waktu itu cucu beliau menghubungi saya, dikatakan, wah saya punya pedang peninggalan Pak. Ya saya cukup skeptis terus terang aja. Tapi begitu ternyata fotonya diberikan, ternyata dia pedangnya pedang Jepang beneran. Ya cukup lama, kira-kira 1 tahun sampai di titik seperti ini, ya kalau Anda bisa lihat ya. Jadi ini sudah full direstorasi. Nah, pedang ini unik karena pedang ini diambil dari pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi perhatikan bahwa barang yang benar akan mengkonfirmasi cerita, bukan dengan cerita macam-macam lantas barangnya yang nggak karu-karuan tiba-tiba jadi benar. Jadi sama dengan ceritanya pedang ini diambil di pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi Bapak HS itu menceritakan beliau dari Jogja hanya berbekal keris maju ke Semarang waktu itu tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Beliau ikut berjuang di sana dan juga menambahkan bahwa beliau ternyata ikut mengangkuti jenazah korban. Beliau menceritakan ditumpuk dijejer ya di sebelah sungai kecil di sebelahnya gedung Lawang Sewu. Nah, pedang ini juga diambil dari pertempuran Lawang Sewu. Ceritanya cocok. Waktu saya ke Lawang Sewu, ternyata sungai itu beneran ada. Walaupun kalau nggak diceritakan Bapak HS, kita juga nggak tahu waktu itu jenazahnya ditumpuk di sana. Oke. Jadi ini pedangnya. Nah, yang menarik pedang ini kualitasnya cukup bagus. Kalau kita lihat dari tali penanda pangkat, mungkin milik letnan ya. Tapi ini masih perwira junior, jadi belum perwira menengah. Kalau menengah sudah merah dia warnanya. Nah, sebetulnya pedang ini sudah saya foto. Saya ingin suatu saat pedang ini dipajang lah di Museum Lawang Sewu. Jadi bagian dari edukasi dan pelajaran sejarah bangsa kita. Tapi sama seperti pedang yang di atas nih yang saya daftarkan cagar budaya, ini juga sudah diajukan ke sana sampai ke GM-nya, ke direkturnya KA Wisata. Tapi juga nggak ada respon. Nah, kita bahas sedikit mengenai pedang ini. Jadi ini pedang yang menarik ya.
Jadi di kalangan pecinta pedang Jepang internasional ini disebut sebagai salah satunya Super Gunto. Karena pedang ini dibuat meniru salah satu pedang paling terkenal, yaitu Muramasa ya kalau zaman dulu. Yang ditiru karakteristiknya. Jadi ini pedang ada mei-nya di dalam sini namanya Kowa-Ishin. Jadi Kowa-Ishin Mantetsu Sakukore. Jadi dia ini khusus dibuat di Perang Dunia Kedua untuk bertahan di iklim yang dingin. Jadi waktu itu ceritanya bahwa banyak pedang yang dibawa ke Cina, Manchuria. Kalau di musim dingin dipakai dia itu getas karena kan sangat dingin. Jadi mereka mengembangkan pedang ini untuk bertahan di cuaca yang sangat dingin. Di zamannya karena perwira Jepang itu wajib beli sendiri perlengkapannya. Memang sama kalau kita bilang angkatan darat mereka diberikan dana, tapi nggak cukup. Jadi untuk bisa beli pedang selevel ini biasanya mereka cukup dari keluarga yang cukup berada. Nah, jadi ini salah satu pedangnya yang ada di Indonesia dan sudah direstorasi. Ya semoga kelak setelah lewat dari saya sampai generasi berikut masih tetap bisa dinikmati. Ya, pedang sangat bagus dari standarnya, keseimbangannya juga enak sekali. Ya, sampai jumpa lagi.